bahkan suhu matahari sekitar 29 sampai 35, virus itu sebetulnya memang meninggal dunia kalau virusnya adalah SARS dan MERS-CoV. Tapi informasi terbaru pagi ini CDC menemukan bahwa coronavirus diciptakan oleh Allah, bermutasi, berubah yang 100 sampai 1000 kali lebih ganas daripada SARS maupun MERS-CoV. Jadi kita tetap harus berdoa saja lah, karena Allah akan merubah takdir dengan doa kita. Yakin. 31 Desember WHO pernah mengumumkan ada kelompok pneumonia, infeksi paru-paru yang kok tiba-tiba ada, tidak diketahui sebabnya. Orang-orang kok tiba-tiba panas, batuk, sesek, meninggal dunia. 1 Januari diduga menyebar melalui kelamar ke manusia. Karena dilalah yang kena itu kok yang pada makan kelamar. Di Cina itu menjadi makanan yang katanya enak sekali. Di Manado juga ada loh masalah kelelawar gitu ya, enak sekali. Lalu 30 Januari terkonfirmasi menyebar dari manusia ke manusia. Ini yang menyebabkan geger karena di Wuhan, Hubei, Cina itu orang kok mudah sekali berkelimpangan jatuh, termasuk perawat dan dokternya. Luar biasa. Lalu 31 Januari semula WHO tidak mau mengumumkan ini masalah global, itu problem cuma di Cina saja. Kenapa WHO harus membuat stempel ini jadi masalah global? Ternyata pada keluar dari Cina, pada keluar, terus nanti akan ada datanya saya tunjukkan. Menjadi public health emergency, international concern. Jadi masalah kesehatan masyarakat gawat darurat. Di sini nanti PMI harus berperan karena ini menjadi masalah internasional. Selanjutnya, supaya tidak sama dengan SARS, supaya tidak sama dengan MERS-CoV, padahal penyebabnya sama, WHO memberi nama sebagai Coronavirus Disease 2019, disingkat COVID-19. Nah, tanggal 17 Februari menyebar ke 30 negara. Ini setiap hari itu ya Allah, itu sampai mumet karena selalu ada spesialis penyakit dalam di mana-mana yang mengirimkan bahan bacaan baru ke saya. Dokter Mukti saja yang belajar. Nanti saya tolong diceritani itu ya Allah. Makanya saya ngajak residen pinter terus suruh jadi staf, mesti jawabannya maaf dok, saya pengen praktek. Loh kenapa? Masa belajar terus. Kalau jadi staf pengajar kan bisa belajar. 30 negara. Nah, ini Bapak Ibu adik-adik sekalian lihat, yang ada konfirmasi coronavirus mesti kok di daerah yang berhawa semi panas gugur dingin. Ya, kemarin ada yang di Jepang itu di sana sedang musim apa ya? Tapi nanti sekitar semi panas gugur dingin kita Jepang. Ya, dari Cina, Cina itu penduduknya itu 1,5 miliar Bapak Ibu. Jadi kalau meninggal itu rasanya kecil bagi mereka. Tapi kita harus belajarlah dari negeri Cina. Cina begitu Hubei ada coronavirus, pemerintah langsung memutuskan tidak boleh ada penerbangan dari dan ke Hubei. Tertutup, enak banget. Dan bisa. Ya, hebatnya lagi Singapura, negara tetangga kita, itu kan di daerah tropis. Tapi kenapa ada coronavirus? Orang-orang di sana itu yang kena itu hidupnya dari rumah naik subway ke kantor, pulang busway atau subway
ke rumah tidak pernah kena matahari. Betul, kita yang naik motor. Naik kuda, kok lali nganggo sunglass, tapi gawane sang botol. Itu betul, akhirnya betul. Saya aja bekerja di Karyadi, lihatnya pakai AC semua, tapi halamannya itu bersinar matahari. Jangan kalau dalam Karyadi, ya Allah asri repot. Makanya saya jam 7 sudah masuk, pulang tuh jam 9 malam Bapak Ibu sekalian. Sampai oleh direktur mau dibuatkan mes. Dan itu sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana Indonesia, orang luar negeri itu nunggu banget, Indonesia no corona, Jadi saya itu dipaksa, itu pasien yang mati mbok dikoronakan, Pak. Enak aja om saya yang merawat. Kalau dia positif lah saya kena duluan. Untuk ngake repasone wong gitu loh. Non sewu ya, itu sudah diperiksa di laboratorium Litbangkes yang disupervisi oleh WHO. Yang periksa itu lulusan dokter dari Jepang. Dibawa dicek ya tetap negatif, kok dipaksa untuk positif. Aneh orang Indonesia, orang percaya. Mari kita lihat situasi globalnya gimana. Di Cina 78.000 mati sekian, Korea 1.700, sekarang penerbangan boleh di stop semua karena yang mati juga banyak. Itali menjadikan persani 400 orang Itali yang mati 12. Padahal yang tadinya kan katanya yang kena orang Cina, ternyata orang Itali asli yang mendonorkan. Jepang yang kena ini sebetulnya yang di kapal pesiar saja loh. Yang mati 3, dan yang 3 itu usia di atas 60 tahun. 186. Isunya di Jepang sekolah-sekolah tutup. Sekarang tuh anak sekolah tetap pada masuk dan tanpa masker biasa saja. Kalau kita mendarat di Tokyo ya tidak langsung diperiksa macam-macam. Itali sudah tadi, terus Kanada jauh dari Cina tapi nggak ada mereka. Itu yang dirasani mosok langsung mati, orang dilaporkan. Di sini orang percaya terus. Tadi malam kami melihat video terbaru di Italia itu ada orang Cina dipukuli beramai-ramai. Coronavirus gue dia padahal orang Filipina. I'm Filipino, wajahnya kan Cina. Sampai loh, rasialis banget loh. Orang pada panik loh. Di sana toko bahan makanan pada habis, cuma etalasan kok. Karena nggak boleh nggak ada penerbangan. Semua karena sampai 400 orang. Yang di kita itu ada Diamond Princess loh di kapal pesiar. Kebetulan ada petugas Indonesia yang di sana. Alhamdulillah setelah dikarantina 14 hari atas izin Allah tidak ketularan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi secara global sudah 82.000 yang konfirmasi. Konfirmasi itu dicek ternyata positif. Di Cina 78.000, angka kematiannya sebetulnya 3,49%. Sementara kanker angka kematiannya 40-50%. HIV yang sudah AIDS angka kematiannya 50%. Kalau sudah AIDS beliau. Nah ini 3,4 sebetulnya termasuk kecil, tapi karena kaget, waduh, kok mati loh gitu. Di luar Cina 3.600 yang mati 57, bandingkan dengan 2.700, jadi banyak di luar Cina hanya 57 mati. Tadi di slide awal saya menyampaikan hanya 30 negara. Yang terbaru saat ini sudah 46 negara melaporkan ada konfirmasi coronavirus. Indonesia bagaimana? Tolong disampaikan ya, kita jangan ikut yang hoak-hoak. Masuk kalimat pertanyaan yang ke saya selalu,
dokter Munis, apa betul toh belum ada corona? Padahal udah ada 136 sampel yang dikirim dari seluruh Indonesia, hasil coronanya negatif semua. Saat ini yang sedang diproses pemeriksaan belum ada lagi. Ini yang hasil negatif ini juga dipertanyakan lagi. Jangan-jangan cara membawa sampelnya dari Semarang ke Jakarta kurang hati-hati, dikirim-kirim PC ke matahari. Tidak mungkin lah, mau kita ngirim tuh pakai PAX yang 4 derajat atau minus 4 derajat itu dibawa. Penilaian risiko tinggi di Cina sangat tinggi, di regional tinggi, global tinggi. Negara yang terjangkit sudah sekian banyak, termasuk Kroasia dan Austria ada. Kroasia terus ada. Public Health Emergency Concern sejak 30 Januari. Mari kita lihat sebetulnya virus corona itu bagaimana cara diagnosis dan seterusnya. Laporan dari pasien yang dirawat di Cina sudah masuk di dalam New England Journal kemarin. Itu ternyata yang kasus berat umurnya di atas 50 tahun, ada riwayat merokok, masuk rumah sakit dengan panas, batuk, dan sesak nafas. Dan menurut jurnal ini, kasus berat ternyata ada diabetesnya, hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, penyakit ginjal kronik, kanker, penurunan imunodefisiensi. Jadi yang berat-berat karena ada komorbid penyakit yang mengikuti. Informasi-informasi yang saat ini beredar, kemarin ada turis Jepang yang ke Bali pulang coronanya positif. Setelah diobservasi di Bali, alhamdulillah tinggal hanya di hotel saja karena dia pas batuk panas. Saudi menghentikan sementara izin masuk untuk umroh terkait virus corona. Menurut kami, alhamdulillah, karena kalau ada MERS-CoV yang banyak, jamaah haji kita akan mudah tertular. Kami merawat yang pulang umroh 3 di ruang isolasi, protes semua. Dok, saya pulang umroh mau langsung selamatan, mau malah diisolasi, dan salahnya bapak waktu pilek sesek kok, udah gak panas darah. Kami gak bisa menolak karena itu kiriman dari kantor kesehatan pelabuhan. Kantor kesehatan pelabuhan, begitu ada orang dari luar negeri diwawancara, ada panas, ada batuk gak, sesek gak, buatan selesai. Tapi ada yang tidak senang. Lah kalau ngapusi padahal panas, batuk, lah kok DM dengan periksa kayu kok pulang umroh di tempat keliling petugas. Indonesia menurut Kepala BNPB aman dari corona. Apa mungkin kata sebagai Indonesia jam untuk angin. Ini loh pendapat yang seperti ini yang sering meresahkan luar negeri. Oh bangga banget sih dengan jamu ini. Oh saya punya kan belum diteliti, kok jangan berpendapat dulu gitu loh. Kalau belum diteliti kan orang luar selalu evidence base-nya mana gitu ya. Padahal mungkin betul, tapi kok jangan berpendapat karena yang ketiga kepala loh. Nomor saya belum Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kecuali Badan Nasional Pembagian Bonus ya. Kita manut kalau dia percaya bonus saja. Ada lagi, saya sendiri hampir percaya Kementerian Kesehatan menentukan 6 kota zona kuning corona: Medan, Batam, Jakarta, Surabaya, Bali, Manado. Dilalah ini penerbangan internasional dari Cina bisa langsung ke Batam, langsung ke Medan. Sekarang Manado banyak turis Cina langsung ke Manado. Juga sediakan masker di rumah. Sekarang masker sampai habis. Yang tadinya 1.500 sekarang jadi 5.000. Pinter-pinternya jadi ekonomi berlaku hukum itu. Jadi 6 kota kuning ini ternyata masuk
hoax. Jadi tolong panjenengan hati-hati kalau membuka YouTube atau membuka WA dan seterusnya. Misalnya di Karyadi pasien corona meninggal dunia, kami memang membuat video tentang simulasi bagaimana kalau rumah sakit Karyadi mendapat pasien corona. Simulasi. Jadi pasien itu kan dianggap corona. Di UGD pun kami sudah pakai baju astronot, dikirim ke ruang isolasi baju astronot. Seandainya pasien itu meninggal, pakai seandainya loh, ada kalimatnya itu. Maka ketika mengirim ke kamar jenazah itu semua juga pakai baju astronot. Menguburkan juga masih pakai baju astronot. Jenazahnya harus dibungkus plastik karena virus corona hari ini ditentukan mirip virus HIV. Jadi menyerang sistem imun kita, numpang tidur, beranak pinak, dan seterusnya. Oleh karena itu ketika meninggal, virus itu katanya masih hidup sampai 24 jam setelah jenazah mati. Ada cairan dari pasiennya, ada virus corona, pipis ada virus coronanya, feses ada virus coronanya. Pasien meninggal tuh kadang masih keluar percokot loh, keluar nya, bahkan ada yang masih keluar spermanya. Mau meninggal bayang di sopo. Nah, video itu dipotong oleh orang yang senang meresahkan masyarakat sehingga munculnya video. Selamat pagi Indonesia. Saat ini di Rumah Sakit Karyadi dirawat pasien corona. Padahal saat ini sedang dilakukan simulasi. Kami sampai dihubungi oleh kalau panjenengan rawuh dari luar negeri di Bandara Internasional Terminal 3 itu uyel-uyelan karena antri untuk mendapatkan health alert card, kartu waspada kesehatan dibagi, dan itu mestinya dibagi di pesawat sehingga ketika turun kita tinggal menyampaikan. Nanti satu disobek untuk kita, satu disobek akan disampaikan ke petugas di mana kita akan bertempat tinggal. Ibu bapak sekalian, virus kalau menyerang kita itu sebetulnya dipengaruhi oleh virusnya sendiri yang saat ini lebih ganas daripada MERS-CoV dan SARS. Lingkungan, dilalah kita mendapat karunia Allah tinggal di lingkungan yang seperti di surga. Di ayat Allah itu surga mengalir air di bawahnya. Kita kena banjir. Surga. Terus panjenengan sendiri tolong dijaga. Yuk kita semua dijaga. Saya menganjurkan untuk hidup sehat. Panjenengan juga hidup sehat walaupun kadang terjadi sakit. Caranya bagaimana? Ya tolong secara cerdik. Jadi istirahat yang teratur, makan yang teratur dan terukur, gerak badan, pikiran tidak terlalu stres. Ya. Kalau utang segera disalur. Itu mempengaruhi kos. Kalau susahnya, aduh, depresi bisa muncul, ya. Sistem imunnya turunkan. Nah, mari kita lihat bagaimana penularan dan penyebaran. Penularan virus corona dari manusia ke manusia sebetulnya melalui droplet. Kalau pasien itu tidak batuk, tidak flu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau itu pasien batuk, ya kita harus waspada. Kontak dekat sekitar 6 kaki. Di luar tuh patokannya 6 kaki. Kaki orang luar itu setengah meter, jadi ya kalau kita ya 3 meter ya. Pasien saat batuk atau bersin itulah yang menularkan. Sehingga kalau sebelah kita batuk, kita harus nyari tisu. Kalau nggak ada tisu, apa yang ada untuk bisa menutup. Jadi harus pakai masker. Baik yang batuk maupun yang dibatuki harus pakai masker. Tapi kalau nggak ada yang batuk, ya kita nggak usah kemana-mana pakai masker. Nanti terus dideleke, pasang meneh, sesuk dibunuh meneh, nganti seminggu, warnanya roto tetap. Alasannya
Ya supaya beda dengan yang lain dong, masa masker putih terus ya untuk tetap sidik gitu. Mudahnya virus menyebar dari manusia ke manusia itu bisa bervariasi. Ada yang sangat menular, ada yang kurang menular. Jadi virus corona pada pasien itu bisa sangat menular, sedang-sedang saja, ada yang tidak menular. Penularannya repotnya kalau pasien punya virus corona, kemudian dia batuk, terus nempel di gagang pintu saya masuk tanpa sarung tangan, kemudian saya putar-putar pupil, masuk ya, jadi jangan putar-putar pupil setelah buka pintu, kalau kamu tutup gak apa-apa. Menempel pada mulut dan hidung, terhirup di paru-paru, jadi ada proses cara memasukkannya, menyentuh permukaan benda yang ada virusnya, lalu kono selilite ya. Padahal tadi habis telepon dan pasien yang kena corona dilelang pakai telepon yang sama, terus kita menyentuh mulut, ada mekanisme virus masuk. Jadi laporan 17 Februari dengan 1 Maret sudah sangat berubah. Dulu terinfeksi 71.000, sekarang sudah 87. Yang kondisi ringan, Bapak Ibu catat, sebetulnya yang kena virus corona 81% itu kondisinya ringan. Jadi jangan lebay, corona, awas corona, padahal aku ngakunya Innovalumin. Yang kondisi berat hanya 19%. Ya, itu loh. Dan yang sembuh ribuan, tapi nggak pernah diceritakan. Yang diceritakan yang mati terus. Yang mati itu 1.776 data yang sebelumnya, yang terbaru belum tahu, menjadi 2.900. Kalau dibulatkan bisa di 3.000. Bandingkan dengan yang terinfeksi 87.000. Okay? Jadi tolong jangan panik, jangan buang gitu. Tapi tetap waspada. Gejalanya apa? Karena yang terserang adalah infeksi saluran nafas bagian atas, bagian bawah, maka mirip influenza like illness, kayak ini. Dulu ada sandal ini yang ini. Oh ini dong. Salah cetak. Gejalanya kalau dari saluran nafas turun ke bawah itu sering muncul gastrointestinal pada usia yang lebih muda, mual, muntah, dikira sakit demam. Harus ada demam ya, karena infeksi itu harus demam. Pasien datang ke kami membawa bidal 1/80, dok saya mau tipes obat panas buatan. Demam tifoid harus panas. Infeksi saluran nafas ada infeksi harus panas. Batuk, pilek, nyeri tenggorok, sakit kepala. Lalu kondisi umumnya tidak fit, biasanya kelungkran, lesu, lemah, letih, lelah. Sebagian kecil, 18% menjadi berat. Apa? Pneumonia, infeksi saluran nafas di paru-paru. Kemudian kalau ICU gagal nafas, pasien yang kemarin terduga corona kami rawat di ICU meninggal atau sebetulnya masuk hari itu sudah gagal nafas. Kami berhasil mempertahankan 4 hari dan kita malaikat Israel menghormati usaha kami. Oh kok dokternya tenanan ya Allah, nanggung kami astronot, masa langsung meninggalkan, kurang nyaman. ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Kemudian sebagian karena dia itu menyebabkan inflamasi peradangan ke seluruh tubuh, dari kepala, pundak, lutut, kaki, peradangan semua. Kalau di ginjal nefritis, kalau di otak meningitis, gagal ginjal. Jadi mirip dengan sepsis, sitokin proinflamasi, TNF alfa, meningkat tajam. Pasien dengan corona kalau berat mirip dengan sepsis, dan nanti sepsis sendiri kan 70% meninggal dunia. Ya corona kalau berat 70% meninggal dunia. Bagaimana diagnosisnya? Tidak bisa cuma diperiksa di mulut positif, di pipis langsung dicelupkan positif, harus dengan real time reverse transkriptase. Ini
kan satu pemeriksaan satu pasien. Nah, kalau 1.000 orang minta dicek corona, yo 1,7 miliar. Kan bapak-bapak di atas kan itu orang kok cuma di karantina, nggak diperiksa PCR, bayarnya sopo. Dikerjakan untuk spesimen saluran nafas atas, saluran nafas bawah, darah, dan seterusnya. Kalau kita akan merawat pasien corona, membagi dua, satu dalam status pengawasan yang dulu disebut suspek, yang kedua di dalam pemantauan, orang pemantau. Yang dalam pengawasan itu ya harus ada demam, batuk, pneumonia, tapi ditambah ini riwayat perjalanan ke negara terjangkit dalam 14 hari sebelum timbul gejala. Memiliki riwayat ketemu orang yang kena kontak dengan orang yang terkonfirmasi bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang merawat. Kalau saya kebetulan merawat pasien dengan corona, saya nanti kalau ada batuk pilek demam dan pasien itu ternyata positif, saya harus masuk di dalam pengawasan atau pemantauan. Jadi doakan kami, kok jangan ada yang positif ya, mungkin saya tidak dipantau, diawasi. 14 hari itu lama loh, tidak bisa keluar, nggak lihat matahari, mal dan seterusnya. Riwayat perjalanan ke Hubei, Cina, atau memiliki kontak dengan yang perjalanan ke Hubei, kota Wuhan, atau daerah-daerah yang terjangkit. Jadi harus ada faktor risiko, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kondisi di daerah Cina, semua orang memang harus pakai masker, antri makanan saja pakai masker. Tapi ini orang Indonesia yakin nekat. Belum saya yang dari Wuhan itu ada mahasiswa S3 orang Solo Tigo, kami rawat dengan pengawasan. Itu yang ya dulu saya pakai masker lengkap, dia di dalam tuh nggak pakai. Kenapa Mas kok nggak pakai? Kan nggak batuk saat ini. Oh, jangan gitu loh, nanti saya ketularan. Dong, insya Allah enggak dong. Saya mau coba terus. Dia muslim sejati. Terus saya tanya, Mas, teman-teman panjenengan yang di Wuhan itu ada berapa? 93. Ada yang panas, batuk, pilek, nyeri tenggorokan? Aman dong. Nggak ada. Ya. Ini belum diteliti. Jadi saya tidak berani ngomong orang Indonesia bebas corona. Pasien dalam pengawasan harus kami awasi di mana? Dirawat di ruang isolasi. Repotnya ruang isolasi kami itu ada 16. Nanti kalau pasien corona 17, yang satu tak titipkan di rumah sakit tentara. Nolak orang cukup. Sudah disimulasi dunia iso. Jadi kami kalau masuk ke ruang isolasi pasien, baju kami kayak gini. Di dalam ukurannya all size. Sikil kami robek. Tapi kan pakai sepatu bot, jadi saya lapor sama Pak Direktur, Pak Dir, baju saya kalau robek. Pak Muklis ukurannya itu sudah bagus. Yang tidak bagus, Pak Muklis kebesaran. Oh, berarti aku butuh nyelek nyawa. Mbak, Mas, bayangkan perawat kami yang jaga di sana 8 jam itu pakai kayak gini terus. Pasiennya sumuk nggak tuh? Sumuk. Sementara yang pasien yang kami rawat mau pakai masker kalau kita masuk, adil ya, petugasnya maskeran tapi pasiennya akan memasker. Pasien dalam pengawasan tidak ada obat yang spesifik saat ini. Orang dalam pemantauan dipantau di rumah, kalau bisa jangan keluar-keluar dulu selama 14 hari. Cuma pasien sering tidak sadar, harus membatasi lingkungan rumah, tonggo-tonggo di malah dotin. Corona ini, diomongin orang itu komunikasi, kalau dia malah tonggo di sini dotin masker. Kalau ketularan itu takdirnya Allah, ngomong.
dianjal kita diri. Kan kita harus berusaha batasi. Pasien kami yang dirawat di isolasi, batasi jumlah petugas kesehatan, anggota keluarga, pengunjung yang melakukan kontak juga dibatasi. Tunjuk tim petugas kesehatan yang terampil. Selain kewaspadaan standar, petugas kami harus menggunakan masker N95, pelindung mata, gaun celana panjang, selalu membersihkan tangan. Jadi harus pakai masker N95. Kalau habis dipotongkan bahan BH. Misalnya kalau pakai itu ingat ukuran ini kok nyonyang ya. Nah, kalau memberikan nyonya kan nggak hafal nomornya, kayaknya yang segini. Maaf. Sebelum dan sesudah menggunakan peralatan harus dibersihkan dari infeksi. Nah sekarang monggo para kita yang hadir di sini hindari pencegahan secara umum ya, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Tolong kalau ada yang sedang batuk, pilek, demam dan sakit kepala, batuk bersin tutupi dengan tisu, buang di tempat sampah, jangan panik telanjang di bawah, hindari menyentuh mata, hidung, mulut, bersihkan dan beri desinfektan. Tetap di rumah. Nah ini yang sering dipakai oleh perawat saya. Dok, saya batuk, pilek, demam dan sakit kepala. Menurut dokter harus tetap di rumah. Surat izin ya dok, lu kok terus diangkat saya nggak bisa. Kasihan kepala ruang, plenotopi ya, sing Joko kurang. Gara-gara sosialisasi corona, sampai nyuwun di rumah. Ya sudah ada cara pencegahannya. Bapak Ibu sekalian, walaupun ini isu kita tetap waspada. Mohon maaf, kita tetap waspada. Ada operasi dan intervensi asing, Indonesia harus dipaksa supaya darurat corona. Berhasil apa tidak? Tidak, insya Allah kalau kita berdoa bersama tetap aman dari COVID. Tapi kita tidak tahu kan apa yang terjadi. Kemungkinan juga bisa iya. Maka walaupun ada satu kasus corona, itu akan menjadi kejadian yang luar biasa. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi atau tidak terjadi kejadian luar biasa? Bagaimana kesiapsiagaan kita sebagai orang PNI? Panjenengan saat ini sudah meningkatkan pengetahuan tentang COVID. Apa COVID sudah tahu? Itu merupakan virus yang sama dengan SARS maupun MERS-CoV, hanya sekarang menjadi 100 kali atau 1000 kali lebih ganas. Yang kedua, penularannya harus lewat batuk. Dok, saya WA-kan dengan pasien dokter yang diisolasi corona, saya ketularan nggak dok, kan bisa ditransfer lewat satelit. Dan kalau nggak batuk tidak. Diagnosisnya harus ada laboratorium dari dahak, swab, tenggorok, darah atau urin. Sekarang tambah lagi feses. Penanganannya, siapa yang dirawat di rumah sakit yang dalam pengawasan. Pasien itu datang dengan sesak nafas, batuk, panas, kemungkinan membutuhkan ventilator, harus dirawat di rumah sakit. Kalau pasien baik-baik saja, pemantauan di rumah. Jangan semua minta dirawat di rumah sakit. Kebal nanti. Pencegahannya, panjenengan sudah sangat paham. Tolong budayakan etika batuk di sosialisasi. Ya. Kalau batuk harus pakai nutupi. Dok, kok kecut? Salah kecut. Masker, sebetulnya masker yang kita pakai itu yang paling bagus bertahan 4 jam. Bisa diperpanjang 8 jam kalau siklus bekerja kita dari jam 7 sampai jam 2, monggo pakai satu masker. Bisa diperpanjang lagi hanya 24 jam, sudah 1 hari saja. Dan tingkatkan daya tahan kita. Yang belum sarapan yang nanti cari sendiri-sendiri. Dan jangan panik. Pesan kami yang pertama sejak ada corona, jangan panik. Karena panik akan mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Pengetahuan kita sekarang sudah tahu semua tentang corona. Tolong bantu kami dengan perilaku yang pas. Wong sudah mengerti tentang corona kok. Ya, panjenengan para teman-teman nanti yang akan menjadi relawan juga siap mendukung kami ya. Kalau ada pasien pengawasan,
Itu Pak Rahman, kami nanti mungkin butuh sukarelawan yang terlatih di bandara, di pelabuhan. Kalau tiba-tiba betul ada corona itu, dan jangan lupa teman-teman relawan harus diingatkan menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Alat pelindung diri yang lengkap nanti ada kami gambarnya. Lalu kami juga nanti akan memerlukan sukarelawan di rumah sakit. Kalau betul ada 1% perawat, petugas cleaning service, petugas makanan yang mengantar, kalau kontak erat dengan pasien harus dievaluasi selama 14 hari, muncul penularan alatnya. Itu nanti jumlah SDM kami akan turun drastis, sehingga nanti akan diperlukan sukarelawan PMI di rumah sakit untuk memindah pasien dari IGD ke isolasi. Pasien sering menunggu lama di ruang IGD isolasi karena yang mengantar ke belakang masih belum kembali dari belakang. Ketersediaan petugas tentu akan terbatas. Pemindahan dari ruang isolasi ke kamar jenazah itu juga tentu memerlukan relawan yang terlatih. Dan ingatkan masyarakat, tolong bantu kami, jangan percaya hoax. 50% informasi tentang corona yang ada di WA adalah hoax. Kok panjenengan tega-teganya menyebarkan lagi ke orang lain? Allah akan mengutuk perilaku kita hanya karena satu driji. Eman-eman sholat hilang, apa menesi para sholat. Jangan panik, cerdiknya cek kesehatan, kenyangkan rokok, air, lagi tekan air lagi. Nanti dibaca yang cerdik gimana? Cuci tangan otomatis. Dan yang terakhir, mumpung kita banyak dekat dengan Allah, mari kita berdoa bersama supaya yang di sini, di rumah, dan di sekitar kita semua bebas dari corona. Kalau ada corona, petugas kami mau wawancara aja harus pakai pakaian lengkap seperti ini, ya. Terus sukarelawan PMI, kalau nggak ada yang dibantu malah nanti selfie padahal masih pakai baju lengkap, ya. Ini dipakai terus loh selama dinas walaupun sumuk. Terus air pipis pakai pampers, enggak sukarelawan PMI Pak Rahman nanti kalau siap membantu tenaga medis, kalau betul ada pasien yang corona datang di bandara atau di pelabuhan, kita harus siap pakai baju lengkap seperti ini. Jadi kalau ukurannya sering all size, jadi sering kegedean, malas diri ya, mari merobek celana. Repotnya ada dokter kami yang senangnya pakai rok, padahal dia merawat pasien dan senang pakai celana panjang. Terus caranya nganggo itu terpaksa lagi dicopot. Bajunya tipis tuh baju ini. Pukulnya malah gitu. Saya disuruh mensoplek, bah. Rampok ya. Saya cuma bisa kalau benar. Tapi asal. Selalu cuci tangan. Ketika batuk, tolong kirim kalau nggak ada tisu atau masker, gunakan dekat ketiak kita untuk menutupi batuk. Jangan seperti pasien-pasien saya yang TBC, kalau berat ibu saya kita mau gitu, lapor pun sulang. Astagfirullahaladzim. SD kan. Gunakan masker jika sedang flu. Di sekitar kita ada yang flu, maka mari kita pakai masker supaya terbebas dari virus-virus ini. Sekali pakai, ojo terus dijemur lagi, digol ya. Butuhnya kan sebaik sekali pakai. Ya laris ini lah. Padahal ini kan potongan-potongan dari BH. Jus apokat dicampur selasih, semoga bermanfaat. Terima kasih.